Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimahullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. Para jamaah, hari ini karena ini pembukaan pengajian kita di masjid ini, maka saya akan mengangkat tema makna silaturahim di dalam Al-Quran. Panjenengan apa nanti kalimat silaturahim nanti nggih sing leres niku silaturahim apa silaturahmi? Halo, sing leres niku silaturahim apa silaturahmi? Iki silaturahim, iki silaturahmi. Sing leres niku dua-duanya. Dua-duanya benar, tapi dalam sudut pandang arti yang berbeda. Jadi kalimat silaturahim itu berasal dari ayat yang ada di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat yang pertama. An-Nisa ini pun nomor pinten? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nomor 4 dalam urutan mushaf. Napa artinya surat An-Nisa itu? Napa? Perempuan-perempuan, nggih leres. Tapi bisa diartikan istri-istri. Ada dua arti, perempuan-perempuan atau istri-istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil dengan kalimat manusia, gak pandang bulu, lanang, wedok, tuwek, enom, gede, cilik, elek, ganteng, lemah, buruk, dukur, rendek, Arab ke Arab campur. Ayyuhan nas itu berarti turunnya di mana? Di
cara sememi ya. Kalau Surabaya ini menyeluruh. Ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Wedya sira kabeh nang pangeran sira kabeh. Kalimat takwa itu berasal dari kata ittaqu, takutlah kamu, takwalah kamu. Apa alasan kita takut kepada Allah? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Allah telah menciptakan kamu. Jenengan iki lahir moro-moro wonten apa didadekaken? Didadekaken oleh Allah. Jadi kalau ada yang tidak percaya bahwa kita hidup ini diciptakan oleh Allah, berarti dia tidak iman. Diciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Kita ini diciptakan oleh Allah dalam sebuah proses, dan proses itu jiwa yang satu. Pulau panjenengan ini satu, Pak, karena bedanya. Satu itu maksudnya apa? Satu, kita ini diciptakan oleh Allah dari bahan baku yang sama. Pulau jenengan ini Bapak Ibu diciptakan oleh Allah dari bahan baku yang sama. Kenapa bahan baku pulau jenengan? Bahan baku tanah. Terus sama ini di tanah. Wallahu khalaqakum min turab, Allah menciptakan kamu dari tanah. Tsumma min nutfah, kedua dari air sperma. Jadi kalau panjenengan ini Bapak Ibu diciptakan awalnya dari tanah, diproses melalui sperma. Podo, masih presiden di toko tanah, kiai tanah, santri tanah, sinten marga, ketua RT tanah, ketua RT, ketua takmir tanah. Artinya apa? Jangan pernah kita merasa lebih dari orang lain, karena kita ini terbuat dari bahan baku tanah. Jadi prinsip silaturahim itu bahwa kita ini sama di hadapan Allah. Dan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah di dalam sebuah khutbah yang sangat fenomenal ketika haji wada. Beliau mengatakan dalam khutbah yang panjang, salah satu kalimatnya, ya ayyuhan nas bla 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 bla, di dalamnya ada la farqa bainal arab wa ajam, tidak ada perbedaan antara Arab dan ajam, non Arab. La farqa bainal aswad wa abyad, tidak ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Kulluna min Adam, kita semua dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. Jadi alasan sombong itu begitu gitu. Nah, ada, kita semua diciptakan Allah dari tanah, dan kita punya bapak itu sama. Adam punya ibu sama, Hawa. Jadi yang menjadikan kita harus bersilaturahim, alasannya adalah bahwa kita diciptakan dari bahan baku yang sama, kita diciptakan dari bapak yang sama, ibu yang sama. Bapak kalau sama itu Adam, ibu ini jenenge Hawa. Napa jenenge Adam, sing kata jenenge Hawa? Napa Bu? Adam itu lingkup Pak, ini Adam. Hawa Hawa. Mulane wong lanang itu mesti menang dibandingkan wong wedok. Nek ana wedok itu cerewet, berarti asli wedok ya. Nek ana wong lanang kok cerewet, iki wedok iki. Adam. Hawa. Mangap. Kalau lalu cerita mengenai jamaah haji, ada konco udah haji. Besok kloter pertama diberangkatkan tanggal 5 Juni. Ikut embarkasi Surabaya, pemberangkatan pertama. Itu konco derek reguler, ya hampir kurang lebih ya 40 hari. Hanya dengan bayangkan 40 hari berada di negara lain dengan cuaca yang berbeda, dengan tradisi yang berbeda, hawane beda. Niku nek mboten ati
benar-benar pas beneran. Yakin betul ngerasa. Wadik soro bisa reguler itu lah. Hotel tebe melakukan atur. Makin termina lantar jumroh ya atur. Tapi kalau katakan sampai kepingin kerasan mereka, kepingin betah mereka, syaratnya cuma satu. Ayo dibangun hati ini bahwa seluruh jamaah haji yang ada di tanah suci dulur sekalian kabeh. Jangan pernah menganggap itu orang lain. Ini kepingin sampai itu apa? Kerasan mereka, kepedok sopo masih Indonesia, Indonesia, kulit hitam, kulit putih, sampai ikut dulu, yakin kerasan sampai. Jadi beri kepada dulur, Terus sampai saya nyopok, masih agak ngerti bahasa ini, sama saya sering nyopok. Bahasa itu kan Allah titipkan kepada kita pertama kali dari apa? Dari isyarat. Wong itu masih baru ngomong ngerti bahasanya. Kalau ngeten Pak, kalau baru ngomong, kalau ngene. Apa maksudnya? Bagus. Sampai ya? Ini. Ngerti. Masih baru ngomong, ngerti. Terus sampai misalnya ngerti enggak Pak? Oke, kalau sependapat. Masih baru ngomong ngerti. Jadi masih gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Arab, oke bahasa isyarat yang main. Enten jamaah kula niku masyaallah, angger teng Masjidil Haram ana sapa di sapa. Enten tiyang Iran di sapa. Bahasa isyarat, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Arab. Akhirnya mulai ke masjid dijak nang hotel itu. Dijak mangan karo wong Iran. Bijine malih kepethuk wong Nigeria. Dijak omah, dijak nang hotel, dijak mangan, wis pokoke mangan tok uripe. Ya gara-gara niku. Wong model koyo ngene Pak, kerasan nang. Saya dalam studi dari mana buatan? Kata wong Indonesia, Pak kalau nyoba mana? Koyo wong liya kan. Dan saya jamin tidak benar. Sama dengan masyarakat kita Bapak Ibu. Kita ini tinggal di kampung ini. Saya janji duwe tangga iki dulurku, tangga iki dulurku. Dulur apa? Ya dulur sak bapak sak ibu lah Nabi Adam sampai Hawa. Ini kan mesti kerasan. Kok ape dulur kerasan? Tapi dari awal, wah wong liya iki. Bahasane kok kudu Jawa iki. Iki medhuro wong liya iki. Ajane mboten kerasan. Jadi hati akan merasa tenang ketika bisa membangun silaturahim. Dan silaturahim itu apa? Pintunya apa? Yakin bahwa saya dia itu saudara. Sak bapak, sak ibu, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Yang tadi itu pindah rumah sampai pintu lomba itu. Apa aja kan pindah-pindah? Gak cocok sama tonggo. Gak cocok belas wes. Tapi gak cocok, akhlaknya gak cocok wes. Aku pindah mana? Itu betul gak cocok mana? Pindah mana gak cocok mana? Kalau saya pindah open sewu. Kalau hati saya model kaya model kaki lo cocok. Ya sami Pak. Ono mau rapi gak cocok dipegat, rapi gak cocok dipegat. Sampai enten rapi itu ulas tapi mau ulas. Kon rapi yo wedok sewu gak cocok. Cocok itu kuatimu di. Nek atine rusak, ya wis gak cocok. Rusak itu sebelum maksud menganggap kowe apa sih? Tapi kamu adalah saudaraku, aku butuh kamu. Itu motivasinya Bapak. Min nafsin wahidah itu dari jiwa yang satu. Ngerti Pak? Ini kalau panjenengan ini jiwanya satu, berarti apa? Ini saya kan rumangsa di jiwit itu loro. Ya ojo jiwit. Maksud kula. Wong kita ini dari jiwa yang satu. Kula kali bojo padha jiwanya satu. Garwa sikarane nyawa. Nek gak kepengin bojo niku mbantah kula ya aja ngomong sing aneh. Masa sakarepe dhewe wong liya kok rapi nang kene, kene gak gelem rapi nang wong liya. Melok sapa madhape? Imam sapa ya?
mungkin Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu sudah Imam Saputra pasti. Nek gak gelem digepuk aja gepuk. Nek gak gelem dirasani aja ngrasani. Kita jiwanya satu. Apa yang kita tebar untuk orang lain kembalinya sama kepada kita. Saya menimbali bojo saya malah diceluk saya namanya. Mama saya. Jawabnya apa? Mama saya. Ayo sama coba. Bu. Jawabannya apa? Kon itu lho, kon dhewe. Raimu lho Pak. Raimu Bu. Makanya kan dulu, kalau ini kadang-kadang ngomong wong, kon itu balesnya kasar. Tak delok, tak petane awak iki tahu ngomong apa nanti. Kasar kan. Wis tak apa-apa. Nek ana usrek-usrek nang rumah tangga, usrek nang kampung, itu balik nang awake dhewe-dhewe. Sama dialai kamu sih kan petani apa aku tahu ngalami kok. Jadi min nafsin wahidin itu nek cara dialai hukum karma nggih mboten lah. Pokoknya setiap yang kita berikan kepada orang lain itu akan kembali dengan kembali yang sama. Ini artinya min nafsin wahidin. Nek gak seneng diilokno, aja ngilokno. Nek gak sering nek gak seneng diantemi wong, aja ngantemi wong. Pasti kembali. Karena kita jiwa yang sama. Makanya tiang itu yang betul. Kalau kamu liwat, tak sopone tak seneng norek, tonggo norek. Karena aku yakin nyeneng tonggo, pada nyeneng awakku dhewe. Niku minafsin wahid. Orang kanca tak seneng norek, nyeneng kanca, pada nyeneng awake dhewe. Kulo jenengan sendiri bojo magang ngaji mulai saya harus menyenangkan istri karena menyenangkan istri pada menyenangkan awake dhewe wis tak sampeyan kelawan ati mau dilarang ya ngilok awak dilok wis tak nek gak kandel sama buktekno dhewe makanya orang yang paling bahagia hidupnya itu orang yang menebar kebaikan kepada orang lain. Hebatnya silaturahmi itu. Saya dari jiwa yang satu. Podo Adam, podo Hawa. Ada yang latihan itu berdua apotik, walau tubuh obati. Berhubung obat itu diracik suwe, jejer loh dengan ini. Sak jam setengah itu kan nyobi sombong. Rumah sok kena, sok. Telur. Padahal kan dia nyopo, jenengan ibu diwa, oh dibeli kita, asmane sinten, ini kok coba sobat nopo nih, yakin ada rezeki yang masuk, yakin ada, oh gitu loh, gue sak apa saya ibu ini, tiba-tiba gak sak apa saya ibu dong, oh jenengan, asli ibu ini asli bener, oh jadi itu loh jenengan. Membahasakan itu loh, misalnya Mbak Kulo, oh ketemu, nek gelem ngomong, gelem nyomong, nanti mana bidek tak kayak bisa. Terus ada peluang-peluang rezeki di situ Bapak Ibu. Ini kan, kenapa kamu itu Pak? Kulo lagi ya, nanti nama-nama itu kerasin. Oh, tadi ini termawar. Ini sebenarnya produk mungkin Kulo dolar. Kulo ngomong pengangguran ini, ketemu Bapak. Kita kita itu sering zalim kepada diri kita. Salah satu kezaliman itu adalah menganggap orang yang tidak dikenal itu orang lain. Ente sing kula tegur. Anak kula jajar ngene airport itu jajar ame wong. Nah, mbok sampeyan sapa kok jajar sampeyan? Gak kenal ya. Yo gak kenal ya, kenalan baru kenal. Gak kenal, enggak ada berarti. Kalau kita merasa bahwa dia belum pernah ketemu dengan kita, kalau kita merasa dia itu orang yang daerahnya beda dengan kita, boleh kenalan. Kan kata ayat inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kulo kali jenengan iki ya saya gak kenal, Pak. Suwe-suwe kenal, akrab, karena nyopo. Nah, mboten nyopo mboten sak. Kecuali gak duwe cangkem. Gak apa-apa meneng tok. Ayo sampean apa?
nang rumah tanggane teko iku gak nyoba terus kaya kabeh rasane omahku koyo neraka rasane. Ya. Teko gak nyoba gak deh. Salam gak deh. Ngomong. Masih sama lanang dinengno wedok. Koyo kiamat ngoten modele. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangan hidup. Jadi asalnya dari satu Adam nikah dengan Ibu Hawa. Nikah dengan Ibu Hawa itu akhirnya mendapatkan keturunan. Kalau mau coba beberapa riwayat, keturunan Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu 40 pasang. Ada yang mengatakan 40 tapi berpasang-pasangan, berarti 20 anak. Ada yang mengatakan 40 dan 40, 80 anak. Salah satu anak yang viral di Al-Quran itu Qabil, Habil, Iklimah, Labudah. Ya, Qabil niku kembarane Iklimah, lahirnya bareng. Lah Habil kembarane Labudah. Mira, yang apa caranya supaya beranak pinak iki lah sing dereng syariat menikah dengan saudara kandung. Akhirnya turunlah berita si kembar-kembar itu gak boleh nikah. Nikahnya harus silang. Karena Qabil itu ada Iklimah, Habil ada Labudah. Maka pernikahannya Qabil kudu rabi ambek Labudah, Habil kudu rabi ambek Iklimah. Lho Bapak Ibu, keleresan kok wajah Iklimah itu luwih ayu dibanding Labudah. Qabil gak terima. Loh, kok enak kan biyen dikadu-kaduna kok oleh ayu Bapak. Jadi zaman biyen itu yo kenal kok wong ayu wong elek yo kenal. Naluri ya kan? Naluri. Akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan saudara kandung, yaitu Habil dibunuh oleh Qabil. Makanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, setiap ada pembunuhan terjadi di muka bumi ini, maka Qabil mendapatkan kiriman jariyahnya. Karena orang yang pertama kali membunuh dalam hidup ini adalah Qabil. Ini sejarah Nabi Adam. Akhirnya wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan, berkembang biak banyak Bapak Ibu, sampai ratusan ribuan. Ya sampai sekarang ini. Kalau kepikiran cerita bahwa perkembang biakan manusia itu berhenti ketika masa siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu selesai Pak. Makanya ada bencana tsunami. Seluruh dunia ini habis. Yang tersisa itu adalah orang yang naik kapalnya Nabi Nuh, yang jumlahnya juga sama, 40 pasang. Jadi pertama kali Adam itu menurunkan 40 pasang, kemudian beranak pinak, berkembang sampai masa Nabi Nuh tinggal 40 pasang. Dan 40 pasang inilah yang menurunkan kita sampai sekarang ini. Nah, kalau saat 40 pasang ini ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang matanya lebar, ada yang matanya sipit, ada rambutnya ketel, orang yang rambutnya arang-arang. Nah, itu nanti yang sipit-sipit mlebu nang Cina, sing ireng-ireng nang Ethiopia, sing bangir-bangir nang Arab Saudi, sing mripate biru-biru nang Eropa, sing kulite gak jelas sawo matang apa sawo bosok nang Indonesia. Wis kita iki gak jelas blas wae Pak. Iki melo Arab ta melo Cina ta melo Londo wis gak jelas. Orangnya lillahi ta'ala wis modele ngeten iki. Nek haji niku yang paling menyenangkan Indonesia, dan orang pasti mengenali Indonesia, wajah-wajah Indonesia. Nek kaya kula niki terus mboten Indonesia Pak. Kira wong kayak Indonesia Pak. Indonesia dengan ini bahasa ini melas. Indonesia, kok tahu melas.
beranak pinak. Terus apa Pak? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang karena itu kalian saling minta, saling butuh. Wal arham, dan untuk menciptakan kasih sayang. Ini kalau Bapak Ibu, ini kepingin dengan langgeng silaturahim, tolong bangun dua. Jadi kalau ada bojo iki sak bapak sak ibu. Aku butuh nang sampean. Saya butuh. Saya tidak bisa hidup sendirian di sini. Saya butuh. Ojo ngomong ngeten, kon butuh apa aku, jangan. Itu tahap kedua. Tahap pertama, saya butuh kepada kamu. Yang tadi Bapak Ibu nggih, kalau niku lagi mikir. Masih diundang ngaji nanti iki mboten kok. Sampeyan butuh kula butuh sampeyan. Umpamane kok ngaji terus takon nang ngene Ustaz Tanan. Ustaz Tanan, nggih sing ngaji niki sing dugi pinten? Namung setunggal mawon Ustaz. Kan mau. Ya wal prene ae nek putri wong situ. Kehadiran sampeyan iki kula nggih butuh. Saged kula niki ngomong nggih soalnya sing teko. Lah nek kana sing teko ada ngomong apa kula berarti? Genten kan. Kemampuan kula niki kan terbatas Bapak Ibu. Kemampuan jenengan nggih terbatas. Atas keterbatasan kemampuan itulah kula butuh jenengan. Jenengan butuh. Mboten saged Pak tiyang niku urip saged sedaya mboten saged. Mau dalu niku enten napa enten yoga ngoten nggih, nglaporno wong tuane. Aku terus tak, kalau ini gak ada ibu niku senengane menek pelapon ngoten iki. Nggih mendak listrik segala macam. Lah bapak pun nang ndi? Bapak kula niku mboten mantun menek-menek ngoten. Sing mantun itu ibu kula. Walek banget. Lah sing meteng biyen sapa sing meteng niku? Nggih ibu kula kok. Tidak bisa Bapak Ibu. Kula niki mboten ngerti masalah listrik. Nek ana listrik mati konslet, kula delok wong sing ahli. Ya bisa Pak sekedar dolinan petekan itu bisa aja. Tapi sampai jelimet-jelimet mboten saged. Kula niki berdina numpak sepeda motor, numpak mobil, tapi saya tidak mengerti mesin mobil. Maka saya selalu servis di bengkel. Ini jenenge saling membutuhkan. Tasaalun, saling membutuhkan, saling bersinergi. Kalau dahar ini nggih, ini kepingin enak dengan restoran. Di sana ada koki yang bisa masak enak. Saling butuh membutuhkan, boten saged. Ono wong gak butuh wong ning wong yo sapa deh, sapa ngono. Gak arep tangga, gak arep kanca wis. Yo mate iki mati kok dalam kuburan dhewe ya, Mas. Dan luar biasa. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian. Raqib itu mengawasi. Tindak laku kita, tingkah laku kita. Makanya saya sering mengatakan Bapak Ibu bahwa kalau ada orang baik, orang soleh, nanti dimasukkan Allah ke dalam surga. Di surga itu akan bertemu dengan orang. Siapa yang ditemui di surga? Yaitu orang yang bertemu di dunia dalam keadaan baik. Contohnya kayak jenengan pada jamaah masjid ini berdoa api tadi api. Ya ini yang ketemu di surga. Di kantor ketemu orang baik menjalin silaturahim. Ini uang itu. Setiap pertemuan itu nanti akan dipertemukan Allah kembali. Makanya jangan pernah ketemu orang kecuali dalam kondisi yang baik di tempat yang baik. Sama dengan neraka. Siapa yang ditemui nanti di neraka? Ya konco ini, ya konco ubi, konco sembarangan, pokoknya konco. Dan kita diberikan pilihan oleh Allah untuk membangun silaturahim dalam kebaikan supaya orang-orang yang pernah ketemu itu nanti kembali ketemu di surga. Ini yang pertama. Sing nomor kali, sing jenenge silaturahim niku nekani, boten ditekani. Jadi misalnya nggih, kalau ini kita enten daya.
sing disebut silaturahim niku sing nekane kula, mboten kula. Kula niki angsal ganjaran hormat tamu tok, tapi sing angsal ganjaran silaturahim niku sing nekane. Makanya enten model tiyang niku senengane ditekan ya, sak nang omahe nyantai wis duduk manis ae. Lah tonggo-tonggo moro dhewe nang. Kalau ganjaran silaturahim. Kata Rasulullah, silaturahim itu mendatangi bukan didatangi. Sing paling apik saling. Contohnya jenengan tadi dia kula, wis kapan-kapan kula tambah sampean wis cek padha satu-satu kosong-kosong. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, kalau ada dua orang bertemu dan kita kepingin tahu siapa yang paling beriman dan bertakwa di antara dua orang ini, dari mananya? Dari orang yang pertama menyapa. Dan hadis sahih Bapak Ibu, ketika ada orang itu keluar dari rumahnya kepingin silaturahim kepada kawan-kawan saudaranya, itu dikawal malaikat dua. Dikawal malaikat. Setiap keluar rumah, malaikat ini berdoa, ya Allah, jangan luaskan rezekinya orang ini, jangan angkat derajatnya orang ini, jangan ampuni dosa-dosa orang ini. Jadi orang yang keluar dari rumahnya benar-benar niat silaturahim loh, karena Allah, bukan karena yang lain. Kadang orang itu silaturahim itu karena supaya nopo tendere gampang, supaya oleh keuntungan dunia. Itu nanti nomor 2, nomor 3. Nomor 1 karena Allah, didoakan oleh malaikat. Dan kenapa Bapak Ibu silaturahim niku ganjarannya gede? Sebab banyak yang dikorbankan. Siji korban waktu. Wong niku unjung niku mesti korban waktu. Yang kedua korban tenaga. Yang ketiga korban pikiran. Yang keempat kadang korban uang. Wong ngisi bensin, masa ada rokok joko-joko niku pokoknya mlaku wae. Niku korban uang. Jadi korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban uang, sing nomor 5 korban perasaan. Teko wong hawa. Yo aduh ini nek niku nek sampeyan ikhlas karena Allah, ganjarannya luar biasa. Akhirnya muncul hadis Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasir rahimah, maka sambung silaturahim. Niku perintah Nabi. Setelah kita tahu apa makna silaturahim, bagaimana kita membangun silaturahim. Ini satu ayat di dalam surat An-Nisa, ayat pertama. Rohnya hidup itu silaturahim. Kita ini bukan binatang, kita ini bukan makhluk-makhluk yang lain, kita ini manusia. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah menjadi makhluk sosial yang tidak bisa hidup kecuali harus dengan bantuan orang lain. Boten saged Bapak Ibu. Mekaten keterangan pengajian perdana ini mudah-mudahan bisa diambil inspirasinya, dan selama ini yang sudah kita lakukan yang baik-baik itu Bapak Ibu lanjutkan. Yang belum, ayo kita bangun kembali. Mumpung masih ada kesempatan. Oleh kadang-kadang urusan kesempatan ini Bapak Ibu, kita hidup ini luar biasa. Urip iso sholat jamaah, iso kepedhok dulu, ini luar biasa. Kalau sudah kepedhok, jangan bikin gelo orang lain, jangan bikin sedih orang lain. Walaupun itu anak kita sendiri. Kadang-kadang ini sering. Nanti bojo kula niku janjani dengan anaknya. Bayi ini Bu. Nah, ini poso saulan Ramadan ini full, gak bolong-bolong, nanti diberikan sepeda. Bener Pak, anak gua sing cilik kelas 2 gak bolong belas posone saulan ditagih mari dia. Mana nih sepedanya mana? Wis ndak usah. Langsung kalau ini yang gak oleh masih anaknya dhewe. Sapa kok anaknya dhewe gak bisa. Mungkin dianggap anak dhewe tapi menjadi edukasi tarbiyah. Ini panjenengan janjeni nang anak ditepati, maka itu akan nopo terpatri itu ini otake anak niku. Oh, ini janji iku ditepati. Bojo kula janji-janji pokoke posane nonton sepeda. Ditagih sepisan pindho ping 3, anaknya kecewa. Wis carane ini sak kosong.
kendung tuku sepeda milio dhewe bojoku tolak nanti mau boleh terus sepeda anyar lah kan ngurus sudah ya janjinya Umi sudah ditunaikan tapi kan ini yang berikan api bukan Umi sama saja Umi sama api sama oh ya sudah maksud saya sama Umi insyaallah Ramadan tahun depan full lagi berikan sepeda lagi kadang-kadang lu mau sebojone dianggap remeh lu mau anaknya dianggap remeh sekali kita berbohong maka kita menanamkan pelajaran berbohong sekali kita marah kepada anak maka kita menanamkan pelajaran kurang murid sekali kita ini berbuat maksiat kepada anak itu sama Bapak dan kembalinya kepada kita nggak rugi kalau sampai jangan pernah meremehkan silaturahim mari kita jadikan motivasi An-Nisa ayat 1 tadi menjadi modal kita untuk mengokohkan kembali silaturahim. Kepengen bahagia, rajut silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Kalau silah menyambung, rahmi itu rahim. Jadi ini rahim itu sifatnya, rahmi tempatnya. Perdoa. Jadi kita ini pernah dalam satu rahim. Rahimnya siapa? Ibu Hawa. Ibu kita ini kan punya ibu lagi, punya ibu lagi, punya ibu lagi sampai kepada ibu Hawa. Ya mudah-mudahan kita semua selalu dibukakan hati oleh Allah untuk bisa menebar kasih sayang kepada sesama dan kita jadikan semua yang kita temui dalam kehidupan ini adalah saudara kita. Satu ayah, satu ibu dengan keyakinan kamu adalah saudaraku dan aku butuh kamu. Insya Allah hidupnya bahagia. Maka termawar beri manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa